Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami, beri pengertian, supaya mata hati kami disingkapkan kebenaran. Semakin hari semakin kami ditarik pada pusat kehendak-Mu. Roh Kudus, kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Yesus kami mau belajar. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita akan belajar sesuatu, dan saya berdoa apa yang kita pelajarin akan merubahkan hidup kita semakin hari semakin ditarik pada pusat kehendak-Nya. Kalau kehidupan kekristenan kita ini tanpa mengalami kepenuhan Roh Kudus, yang terjadi adalah kegagalan demi kegagalan. Sebab hidup tanpa dipimpin Roh Kudus adalah jalan menuju kehancuran, jauh dari hadapan Tuhan. Setiap orang harus mengalami hidup berjumpa secara pribadi dengan Roh Kudus, kenalin Dia, dan kita harus mengalami kepenuhan. Pengalaman kepenuhan Roh Kudus adalah pengalaman setiap hari kita bersama Tuhan. Kalau kita nggak dipenuhi Roh Kudus, kita dipenuhi dengan diri kita sendiri, kita dipenuhi dengan perasaan kita, dipenuhi dengan pemikiran kita dipenuhi dengan cara pandang kita dipenuhi dengan ego dan hawa nafsu kita. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita ini jadi orang Kristen yang rajin ibadah, tapi kita dipenuhi dengan diri kita sendiri, manifestasinya, sikap dan tindakan kita nggak jauh beda dengan orang dunia. Harusnya kita akan mencerminkan terang kemuliaan Tuhan. Orang bisa melihat manifestasi Tuhan dalam sikap dan tindakan kita. Tapi kalau kita dipenuhi dengan diri kita sendiri, kita susah dipimpin oleh firman. Karena apa yang kita anggap benar, kita lakukan dan kita kerjakan, ujungnya jauh dari hadapan Tuhan. Tapi orang benar dipimpin oleh Roh Kudus step by step, berjalan sesuai dengan firman, mengambil keputusan sesuai dengan firman, bertindak sesuai dengan firman. Tambah hari, kelakuan, sikap, dan tindakan kita mencerminkan firman Tuhan. Banyak orang Kristen hanya berhenti sampai duduk di bangku gereja, hari-harinya tidak kenal pribadi Tuhan, nggak ngalami Tuhan. Dan apa yang terjadi? Bikin trouble di mana-mana, bikin kekacauan di mana-mana. Hubungan suami istri ribut, gegeran, berantem, sesama jemaat berantem, sesama teman berantem, partner bisnis berantem, sesama anggota gereja saling sikut-sikutan, bahkan persis seperti orang dunia. Karena hidup dipimpin oleh daging. Bapak Ibu, kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, kita ini anak-anak Allah. Kita akan semakin menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Dan tentunya kalau Tuhan menyertai kita, apa yang terjadi? Apa saja yang Bapak Ibu pegang, apa saja yang Bapak Ibu sentuh, Tuhan akan buat berhasil. Namanya akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia minta kepada Bapa, dan Roh Kudus itu keluar dari Bapa yang dulunya menyatu dengan Bapa. Demi kita, Roh Kudus tinggal hari ini di dalam kita. Kita hanya berhenti sampai kenal Dia, hanya sekedar kuasa, sekedar bikin rebah, bikin gemetar. Kita bisa dipenuhi dengan bahasa roh dan lain sebagainya. Padahal lebih dari itu, Dia adalah seorang pribadi yang menyertai kita dan tinggal di dalam kita. Di Yohanes 14 katakan, Dia menyertai kita, Dia tinggal di dalam kita, Dia membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Coba sekarang kita lihat di Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-8 mulai. Nanti Bapak Ibu baca seluruh perikop ini akan ngerti. Nanti Bapak Ibu baca dari pasal 14, 15, 16 akan tahu sejatinya Roh Kudus itu siapa. Dan kalau Ia datang, siapa itu Roh Kudus? Kalau Ia datang, Ia menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Orang yang dipimpin Roh Kudus, dia tahu loh kalau bikin kesalahan, dia pasti akan ditegur, ditemplak, dipimpin. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, tidak mungkin dia dengan sengaja melakukan dosa. Karena kerjaannya Roh Kudus adalah menginsapkan. Tapi kalau orang
dipenuhi dengan dirinya sendiri, dia tidak sadar kalau dia melakukan dosa. Apa yang dilakukan sekalipun salah, dianggapnya benar. Karena nggak memiliki kepekaan lagi yang tajam dengan Tuhan. Tidak heran orang yang sudah melakukan dosa jadi kebal, tidak ada rasa berduka, tidak ada rasa tersakiti. Saya bilang Roh Kudus adalah seorang pribadi, makanya di Efesus 4 ayat 30 dikatakan, jangan dukakan Roh Kudus. Yesaya 63 ayat yang 10, jangan dukakan Roh Kudus. Kamu mendukakan Roh Kudus, kamu bermusuhan dengan Allah. Ketika kita melakukan dosa dengan sengaja, tanpa kita sadarin, kita memposisikan diri kita menjadi lawannya Tuhan. Tapi bisa bayangkan kalau kita berada di posisi yang menjadi lawannya Tuhan, apa yang terjadi dengan hidup kita? Kekacauan, babak belur, hidup kita berantakan, trouble di mana-mana. Jangan mendukakan Roh Kudus. Kata duka disakitin pikiran dan perasaan. Kita melakukan dosa dengan sengaja, terus tidak mau bertobat, kita berurusan dengan Tuhan. Dosa adalah semua pelanggaran terhadap firman Tuhan. Kita melakukan dosa, hubungan kita dengan Tuhan putus. Kita di luar proteksi dan penjagaan Tuhan, dan apa yang terjadi? Bawa belur hidup kita. Makanya orang Kristen itu bisa jatuh dalam dosa. Kita hari ini tidak ada yang kebal dengan dosa. Yang ngomong pun tidak kebal dengan dosa. Tapi kita tidak bisa hidup di dalam dosa karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Katakan amin. Kita bisa jatuh dalam dosa, langsung diinsapkan. Karena salah satu pekerjaannya Roh Kudus adalah menginsapkan dunia akan dosa. Sadar diri, kamu salah, bertobat, balik sama Tuhan. Tapi kalau ngotot terus-terusan, apa yang terjadi? Dia berduka, tersakiti. Seorang istri yang pernah disakitin oleh suaminya, lama-lama diam loh, dingin, akhirnya frigid, gak punya gairah, gak punya semangat. Ujungnya lari kepada pengadilan agama dan cerai. Kalau disakitin terus-terusan. Kalian pernah disakitin kan? Gimana rasanya? Terluka nggak? Enak makan apa nggak kalau lagi disakitin? Hah? Enak tidur apa nggak? Pikiranmu tenang atau kacau? Ibu bisa bayangkan dengan sikap dan tindakan kita serta perbuatan kita seringkali tanpa sadar kita sakitin hatinya Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau kita sakitin terus-terusan, dia berdiam. Apalagi kalau kita hidup di dalam dosa. Sebenarnya Roh Kudus tidak mau meninggalkan kita, dia menyertain kita selama-lamanya. Coba perhatikan, namanya saja roh. Orang dengan yang lain sebutnya namanya Roh Suci. Dia kudus dan suci. Dia tidak bisa menyatu dengan pribadi yang najis dan kotor. Makanya kita perlu setiap hari bertobat, berubah, belajar terus. Jangan dipikir kalau saya jadi orang Kristen dipenuhi Roh Kudus. Lihat dari buahnya apa yang manifestasi. Lihat dari perkataannya, lihat dari tindakannya. Buah Roh Kudus atau buah kedagingan, atau perbuatan daging yang manifestasi. Sangat jelas terlihat seseorang itu dipenuhi Roh Kudus, itu buahnya ada. Di Galatia 5 ayat yang kedua-dua. Ada penguasaan diri, ada kasih dan lain sebagainya, damai sejahtera. Bagaimana mungkin orang ngaku dipenuhi Roh Kudus isinya panik, histeris, teriak-teriak kayak orang gak kenal Tuhan, mulutnya jahat, perkataannya kotor, pikirannya busuk, penuh dengan luka dan kepahitan dan lain sebagainya. Tidak dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi dengan kedagingan itu. Banyak orang Kristen ngaku dipenuhi Roh Kudus, tapi tindakannya tidak mencerminkan orang dipenuhi Roh Kudus, tapi dipenuhi dengan dirinya sendiri. Tanpa disadari. Mau cek kita ini seperti apa, dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Lihat karakter, sikap, dan tindakan kita seperti apa. Perbuatan daging, lihat di kitab Roma itu. Di Galatia dijelaskan ada perbuatan daging seperti apa itu. Kalau kita masih perbuatan dan buah dari hidup kita ini perbuatan daging, kita belum dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi dengan diri kita sendiri, dan hari ini harus mati terhadap diri sendiri. Sampai kita mati, benar-benar mati di hadapan Tuhan, sehingga Kristus yang memenuhi hidup kita. Kita harus, bahasa kerennya emptiness, kosong, mengosongkan diri kita, supaya bisa dipenuhi dengan pribadi Tuhan. Tapi kalau kita dipenuhi dengan diri kita sendiri,
engkau dipenuhi dengan ego, dipenuhi dengan hawa nafsu, dipenuhi dengan percideraan, perzinahan, hal yang busuk dan jahat, semua perbuatan daging. Baca di kitab Galatia, baca di kitab Roma. Kalau kita dipenuhi seperti itu, jangan pernah berharap kita dipenuhi Roh Kudus. Engkau perlu mati terhadap dirimu sendiri. Saya sudah ngomong berkali-kali, Tuhan mau tubuh kita ini menjadi baitnya. Dan satu-satunya yang harusnya berkuasa memerintah adalah pribadi Roh Kudus dalam diri kita, supaya dia bisa memanifestasikan pekerjaannya di muka bumi melalui hidup kita. Amin. Supaya Tuhan memanifestasikan pekerjaannya lewat apa yang kita kerjakan dan lakukan, sehingga namanya dipermuliakan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan terutama. Sebagai hamba Tuhan itu lebih sangat-sangat butuh itu dipenuhi Roh Kudus setiap hari itu. Kalau hamba Tuhan gak dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Kedagingan. Apalagi anak-anak Tuhan yang bekerja, ibu rumah tangga, semuanya, anak-anak masih, semuanya orang yang percaya Kristus harus mengalami kepenuhan Roh Kudus, supaya dia semakin berkuasa memanifestasikan pekerjaannya melalui hidup kita. Tuhan ingin memanifestasikan apa yang dia mau kerjakan di muka bumi ini melalui hidup kita. Amin. Ngerti apa enggak ini? Yang ngerti batu dulu. Dia ingin memanifestasikan pekerjaannya di muka bumi ini melalui hidup kita. Sebenarnya dia bisa saja suruh malaikat mengerjakan, tapi kita ini sebagai representasi kerajaan Allah di muka bumi, kita yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan ini, ingin menjadi kepanjangan lidahnya Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Tapi kalau kita dipenuhi dengan diri kita, bagaimana mungkin Tuhan penuhi hidup kita? Makanya perlu namanya pikul salib, sangkal diri mati terhadap diri sendiri. Roh Kudus ketika memenuhi hidup kita, kita memiliki kepekaan yang tajam. Ketika kita bikin kesalahan atau ngomong yang gak benar, kadang ada perasaan duka yang di dalam kita karena dia menginsapkan, kamu salah loh. Lama-lama orang yang memiliki kepekaan seperti itu, apa yang terjadi? Tambah tajam dia, tambah gak mau melakukan dan menyakitin dari semua tindakan perbuatannya untuk melukai hati Tuhan. Dan Tuhan semakin dapatin menjadi orang yang percaya. Tapi kalau orang itu tetap melakukan dosa terus-terusan, apa yang terjadi? Sebenarnya Roh Kudus tidak mau meninggalkan kita, tapi dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang najis dan kotor. Dia kudus dan suci. Ujungnya dia undur diri. Dan seperti apa yang terjadi dengan kehidupannya Saul, terus-terusan melakukan dosa, tidak mau berubah. Akhirnya Roh Kudus undur daripada Saul dan dia dirasuki roh jahat. Bapak lihat apa yang terjadi dengan Simpson. Kejadian yang sama. Waktu dia berzina dengan para pelacur, apakah Roh Kudus undur daripada dia? Awalnya tidak undur. Ditegur, dinasihatin, daplek, ngeyel, dan apa yang terjadi? Akhirnya kekuatannya hilang. Urapan tidak lagi ada padanya, roh Tuhan tidak lagi menghinggapin dia, dan akhirnya dia ditawan dan ujungnya dipermalukan, jadi pelawak, matanya dicungkil. Untungnya di akhir hidupnya dia minta kekuatan dan Tuhan buat sesuatu yang ajaib. Bapak Ibu bisa bayangkan muridnya yang langsung berhubungan dengan Yesus namanya Yudas. Bukankah dia termasuk golongan yang bisa ngusir setan, yang menyembuhkan orang sakit? Betul apa enggak? Tapi ketika dia dirasuk roh jahat, dirasukin iblis, mengerikan. Orang-orang yang seperti ini ujungnya matinya mengerikan loh, orang yang mendukakan Roh Kudus loh. Ananias dan Safira, Yudas. Saul bunuh diri, Yudas bunuh diri. Makanya kehidupan kita tanpa Roh Kudus, sebenarnya kita masuk medan perang dalam kondisi telanjang bulat, tanpa senjata,
tanpa baju sirah, tanpa perlindungan, kita menyerahkan diri untuk dihabisin oleh setan. Tahu gak kenapa banyak orang Kristen dihabisin hidupnya oleh setan? Hidupnya babak belur, hidupnya bikin trouble, hidupnya kacau terus, apa yang dikerjakan babak belur. Karena dia tidak menyerahkan hidup sepenuhnya untuk dipimpin Roh Kudus. Dia dipimpin oleh dirinya sendiri dan ujungnya kacau dan berantakan. Anak-anak Tuhan harus mengalami kepenuhan Roh Kudus dan hidupmu akan berjalan dalam pengurapan dan kuasa Tuhan. Amin. Roh Kudus menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Lihat di ayat yang ke-13-nya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, makanya kita harus mengalami kelahiran baru. Setiap orang harus mengalami kelahiran baru. Dan kau harus mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Kalau engkau mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari, hidupmu setiap hari dipimpin kepada seluruh kebenaran lah. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita setiap hari berjalan menuju kebenaran, semakin diubahkan apa yang terjadi? Hidupmu tambah powerful apa tidak? Semakin memiliki dampak apa tidak? Semakin memiliki otoritas apa tidak? Hidupmu mencerminkan kemuliaan Tuhan apa tidak kalau setiap hari berjalan dipimpin dalam kebenaran? Powerful. Omonganmu punya bobot dan kuasa. Ketemu orang itu kamu pengaruhi untuk ditarik kepada pusat kehendak Tuhan. Kamu bekerja, kamu memiliki hikmat dan pengertian, yang kamu kerjakan Tuhan bikin berhasil. Orang yang dipimpin Roh Kudus pasti mati terhadap dirinya sendiri. Dan dia akan menikmati perkara-perkara ilahi yang ajaib dan dahsyat. Apalagi kalau menaklukkan diri sepenuhnya. Dan apa yang terjadi? Karena Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, segala sesuatu didengarnya itulah yang akan dikatakan, dan ialah yang memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Diberitakan hal yang ajaib. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hidupmu dipenuhi Roh Kudus, engkau memiliki cara pandang yang berbeda dari orang-orang sekitarmu. Engkau punya visi, engkau bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat loh. Lebih maju 10 langkah ke depan. Kira-kira powerful apa enggak? Coba perhatikan orang-orang pebisnis sukses itu. Karena dia bisa melihat peluang, pikirannya maju 10 langkah ke depan daripada orang lain. Dan akhirnya apa yang terjadi? Benar-benar memiliki hikmat dan pengertian. Tapi saya nggak habis pikir dengan orang Kristen yang tambah hari tambah bodoh, plonga-plongo di gereja, ngadepin masalah jerat-jerit kayak orang nggak kenal Tuhan, kelakuannya busuk, sifatnya jelek, tapi gereja memuji Tuhan. Karena apa? Dipimpin dirinya sendiri, nggak dipimpin Roh Kudus. Dia diberitakan hal yang datang, memiliki hikmat dan pengertian kok. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus, salah satu yang dilakukan adalah mempermuliakan nama Yesus. Amin. Lihat nih, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya padaku. Kehidupan kita akan jadi berbeda. Kekristenanmu akan berbeda. Pelayananmu akan berbeda, keluargamu akan berbeda. Hidupmu akan ditarik semakin hari memiliki kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nanti pelajarin dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apa yang dilakukan Petrus? Ngomong gede. Beberapa kali dia nyangkal Yesus. 3 kali dia nyangkalin Yesus. Tapi ketika di Kisah Para Rasul pasal 2, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan apa yang terjadi? Hidup mereka berbeda. Sekali ngomong Petrus yang dulunya nyangkal, sekali ngomong 3.000 orang bertobat, 5.000 orang bertobat. Bahkan orang yang dipenuhi Roh Kudus, pandangan matanya, Mas Pera tidak ada padaku, lihat aku. Orang mengalami kesembuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan hidupmu ketika ketemu orang-orang yang bermasalah karena engkau dipenuhi Roh Kudus,
engkau memberi dampak dan otoritas yang berbeda. Kira-kira bernilai nggak hidup kita? Amin. Ini do you mudeng or not ini? Hah? Ngerti apa nggak ini? Hidupmu semakin hari semakin powerful loh. Saya bilang kekristenan kita ini semakin hari akan semakin powerful, semakin bernilai dan berharga. Karena melalui hidup kita akan banyak orang bertobat. Karena melalui hidup kita akan banyak orang diberkati. Karena melalui hidup kita banyak orang dipulihkan, disembuhkan. Tapi kalau engkau dipenuhi dengan dirimu sendiri, engkau egois, mikirin perasaanmu terus, merana, menderita, stres, bingung, kacau, butuh dikasihani terus, kamu hanya sibuk dengan dirimu sendiri, mana mungkin Tuhan mau manifestasikan kuasanya melalui hidupmu. Ya, kita harus mati terhadap diri kita sendiri, mengosongkan diri, sampai cita-citamu, ambisimu serahin sama Tuhan. Terutama ego dan hawa nafsumu taruh di hadapan Tuhan supaya dia penuhi. Dan ujungnya dia memanifestasikan pekerjaannya di bumi melalui hidup kita. Amin. Kalau orang ngalami seperti ini, masih stres nggak? Masih kepikiran apa enggak? Masih khawatir apa enggak? Halo? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa loh. Power loh. Masih lembek-lembek nangis jerat-jerit kayak orang gak kenal Tuhan? Atau kamu perkasa dan powerful? Allah tidak memberikan roh kekhawatiran, tapi memberikan roh keperkasaan, kata kitab. Harusnya kekristenan kita itu tambah hari tambah powerful. Ditempatkan dimanapun hidup kita jadi berkat. Bapak Ibu bisa ngomong sama siapapun, orang itu bisa dijamah Tuhan dan diberkatin Tuhan. Terutama orang-orang di sekitarmu pasti diberkatin Tuhan. Para suami, kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, istrimu tambah sayang dan kamu tambah dicintai. Enggak ada amin, bapak-bapaknya ini melempem kabeh. Apalagi kalau istri diurapin Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, tambah bijaksana, penuh hikmat itu. Bapak-bapaknya nggak ada amin, ibunya juga nggak ada amin. Ini piye iki karepe iki? Hah? Hah? Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kamu dipenuhi dengan ego dan hawa nafsumu sendiri, pasangan makan stres. Kalau bisa pingin cepet mati ya daripada punya suami model kayak begini, punya istri model kayak begini. Tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, karena karakter Tuhan manifestasi melalui sikap dan tindakan kita, orang nyaman nggak dengan kita? Ingat Yesus setelah dipenuhi Roh Kudus, dia bertumbuh dewasa, dikasihin Allah dan dikasihin manusia. Dia dapat favor of God dan favor of man. Bapak Ibu, kita selama tinggal di bumi ini kan selalu berhubungan dengan orang lain kan? Betul apa enggak? Kan kita bukan manusia individual. Kita ini makhluk sosial yang selalu bersosial dengan yang lain, berhubungan dengan yang lain. Kecuali kalian konglomerat ya nggak perlu butuh teman itu. Hidupmu bisa sendiri kok. Tapi kita tetap punya kepentingan, kebutuhan, dilayani oleh orang lain. Kita bukan makhluk sendiri-sendiri, kita perlu bergaul dengan orang, bersosial dengan orang. Tapi kalau kita ini bersosial dengan orang-orang itu trouble, kita sendiri juga trouble, apa yang terjadi? Nggak jadi berkat kan, kekacauan isinya. Bayangin Bapak Ibu, kalau orang di sekitarmu kerjaannya nyekomplain karena ngelihat kelakuanmu yang buruk, apa yang terjadi? Enak nggak lama-lama itu? Udah kayak begitu, nggak mau berubah, apa yang terjadi? Bangga dengan semua sikap dan tindakanmu? Kau jadi batu sandungan. Tuhan mau loh, semakin hari, semakin kita dewasa di dalam Kristus, semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan, kita semakin dikasihin Tuhan dan dikasihin manusia. Bapak ini kerja desain interior ini kan kita butuh favor of man, betul apa enggak? Orang percaya sama kita, betul apa enggak? Kalau bisa orang mengasihi kita dan akhirnya kasih referensi kan, sehingga proyek kita jalan terus, duitnya ngalir terus. Saya pun juga butuh favor of man, no? Butuh dikasihin manusia kok saya ini. Saya perlu bangun jaringan, dan saya perlu jaga etika dan tata krama hidup saya ketika saya bergaul dengan banyak orang-orang, diberkati melalui hidup saya. Tapi kalau saya angkuh, belagu, dan sombong, siapa yang mau berteman dengan kita? Amin.
Orang yang dipenuhi Roh Kudus menaklukkan diri sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Dan ujungnya apa yang terjadi? Buah dari Roh Kudus itu manifestasi melalui sikap dan tindakan kita. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, orang Kristen yang sejati, semakin hari hidupnya semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bukan semakin belangsak, bukan semakin ruwet, bukan semakin babak belur, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini benar-benar mengubahkan hidup kita. Memberi diri sepenuhnya untuk Tuhan. Mati terhadap diri sendiri, mati terhadap ego, mati terhadap hawa nafsu. Hanya bejana yang kosong yang bisa dituangin minyak. Kalau bejana itu udah penuh, bagaimana itu dituangin minyak? Kalau engkau dipenuhi dengan dirimu sendiri, tidak mungkin Roh Kudus memenuhi dirimu. Engkau harus mengosongkan dirimu, mati terhadap ego, mati terhadap hawa nafsu, mati terhadap keinginanmu, dan Tuhan akan penuhi engkau. Hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, tambah powerful. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Tuhan, kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman menempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Aku berdoa setiap orang yang mendengar firman ini dijamah, diubahkan, dipulihkan Tuhan. Pimpin terus, taruh hati kami ini sepenuhnya di hadapan-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Bapak Ibu, sekarang lihat saya. Yang nulis firman Tuhan ini adalah pribadi Roh Kudus. Diwahyukan lewat Salomo, lewat Musa. Alkitab katakan semua firman ini diinspirasi oleh Roh Kudus. Mereka berbicara, para nabi-nabi, kepada para rasul untuk menulis apa yang Tuhan mau. Lalu pernah belajar firman dan kok nggak ngerti apa-apa? Karena kamu nggak bergaul dan nggak mau mengerti dengan penulisnya. Kamu bisa bayangkan kalau kamu ngerti dengan penulisnya, bergaul intim dengan penulisnya, Bapak Ibu akan disingkapkan pewahyuan-pewahyuan yang orang lain tidak tahu. Engkau menjadi orang yang di atas rata-rata memiliki kepandaian, hikmat dan pengetahuan. Hidupmu pasti diubahkan. Amin. Tapi banyak orang tidak pernah mau memberi diri sepenuhnya untuk dipimpin Roh Kudus. Dan ujungnya dari semua yang dilakukan, yang diperbuatnya, hanya ngikutin hawa nafsu dan keinginannya. Tapi hari ini kita mau beri sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Tutup matamu dan fokus sama Tuhan. Tuhan, lihat hati kami sampai kedalaman batin kami. Pimpin kami berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang berbeda, dalam urapan yang berbeda, dalam perjalanan hidup yang semakin mengalami promosi dan peninggian, mengalami breakthrough dan terobosan. Bicara di tengah kami, urapi kami. Tuhan, tolong hidup kami. Kau masuk sampai kedalaman hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan. Roh Kudus yang jelaskan, beri pengertian buat mereka, Kau sendiri yang terjemahkan dalam hati mereka masing-masing sesuai dengan takaran imannya. Mentarik mereka semuanya berjalan dalam pusat kehendak-Mu.
semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan, semuanya untuk Raja kami yang Maha Mulia, Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur buat siang hari ini. Hikmat dan pengertian-Mu melimpah-limpah atas hidup kami. Proteksi, jagain, lindungin kami semuanya. Biar kami memiliki kepekaan yang tajam. Dalam nama Yesus. Segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Berkati kami semuanya. Kami kembalikan untuk Raja kami yang Maha Agung, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. God bless you. Ada orang-orang tadi, ketika engkau merasakan kuasa Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Maju ke depan. Roh Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam Tuhan. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Yuk suruh maju. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan Tuhan. Kuasanya power. Receive that. Jesus name. Receive the name. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.